Wawancara LPDP itu kita akan berhadapan dengan 3 orang biasanya. Yang Oh, 3 dua itu orang. adalah akademisi, yang satu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi kalau wabarakatuh. teman-teman yang di Indonesia selamat sore, terus untuk Mr. Budi selamat pagi karena jam 10 ya, Selamat Mister. pagi. Ya. Ya, teman-teman netizen, selamat datang dan juga terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktu hari ini untuk mengikuti proses seminar yang namanya GE Talk ya. Jadi kita ini akan berbincang-bincang dengan awardee-nya beasiswa ya. Terutama hari ini kita kedatangan awardee yang sangat luar biasa perjuangannya. Saat ini menempuh studi di University of Leicester di UK untuk tahun keempat di S3 sekarang ya. Ya, terima kasih yang pertama untuk Mr. Freddy dan teman-teman yang mengorganisir acara ini dari Global English. Saat ini di posisi di Leicester ya, Sir? Ya, di sini namanya Leicester. Jadi kalau Ya. di UK ini tulisannya Leicester, tapi orang Ya. membacanya Leicester. Leicester, ya. Oke, jadi ini sekarang posisi lagi belajar lewat online, ya, virtual ya, Sir? Iya, jadi setelah kemarin diberlakukan lockdown sejak tanggal 23 Maret, itu semua perkuliahan, kemudian sekolah itu ditutup dan semuanya berganti menjadi belajar jarak jauh atau online Ya. kayak gitu. Ya, untuk aktivitasnya, Mister, selama proses perjalanan pandemi ini, seperti apa, Mister? Ya, karena kalau bagi yang kuliah S3 sih sebenarnya tidak begitu pengaruh ya, karena kuliah S3 itu kan jarang kita yang datang ke kampus untuk kuliah. Itu hanya tahun pertama dulu waktu saya datang itu, di semester pertama itu kita ada semacam training ya, bukan kuliah. Jadi ya cuman datang ke kampus mengikuti training. Nah, setelah itu ya kita mengerjakan riset. Jadi tidak begitu terasa kalau buat yang mahasiswa S3 yang memang tidak banyak ke kampus gitu. Kalau buat teman-teman yang S1, S2 sangat terasa, yang biasanya ke kampus sekarang nggak bisa ke kampus kayak gitu. Oke. Mister, kita lanjut ke bahasan di LPDP ya. Silakan. Ya, jadi saya sangat tertarik dengan proses dan perjuangannya Mister. Banyak sekali tantangan yang sudah dihadapi. Saya pernah baca juga, ngikutin di YouTube-nya Mister juga. Itu beliau, Mister Budi ini pernah gagal 3 kali IELTS dan belajar bahasa Inggris itu sampai 2 tahun kalau salah. 1-2 tahun ya Mister, bener ya? Iya, Ya, iya, iya. jadi juga pernah gagal di TOEFL ITP, TOEFL IBT kayak gitu. Dan itu juga pernah saya alami, bahkan 7 kali belum sampai dapat skor hampir 550 gitu. Terus akhirnya setelah 7 kali baru dapat 550. Nah, saya tertarik juga nih pengalamannya Mister tentang proses mengalami kegagalan, terus gimana caranya untuk menghadapi tantangan tersebut. Ya, ya mungkin tadi pengalaman saya dengan hampir sama dengan pengalamannya Mr. Freddy, kemudian mungkin banyak teman-teman yang lain juga mengalami. Salah satu kendala bagi teman-teman yang mau kuliah di luar negeri atau mencari beasiswa, yang biasanya diminta skor bahasa Inggris gitu ya, syarat tes bahasa Inggris, entah itu TOEFL, entah itu IELTS, dan disitulah yang kadang-kadang jadi terasa berat gitu. Nah, saya juga mengalami hal yang sama. Waktu SMA sebenarnya saya suka dengan pelajaran bahasa Inggris, kemudian ya seneng lah gitu ya belajar bahasa Inggris itu. Tapi kemudian setelah saya kerja, kemudian nggak pernah dipakai, akhirnya kan lupa. Itu sudah lama sekali, sehingga ketika saya mau apply beasiswa, mau kuliah di luar negeri, itu udah hilang, semua pengetahuan bahasa Inggrisnya udah hilang, sehingga untuk start itu berat sekali. Dan ya persyaratan untuk beasiswa, untuk persyaratan untuk di luar negeri, untuk S3 memang tinggi. Jadi langkah pertama waktu itu saya mencoba belajar mandiri sebenarnya. Jadi coba belajar otodidak, di internet itu kan banyak tuh latihan-latihan, saya downloadin soal-soal dan sebagainya, itu coba saya belajar sendiri, kemudian tes, gitu. Tapi ya tadi, skor pertama saya hanya 467. Jadi itu sangat jauh dari requirement yang diminta untuk beasiswa, yang rata-rata meminta sekitar minimal 550 ya, atau kalau yang kalau setara untuk yang di S3 di luar negeri itu bisa hampir 600. Iya. Jadi ya setelah belajar mandiri kemudian tidak banyak hasil, kemudian saya memutuskan untuk ikut ini, les, kursus gitu ya.
Kursus saya mulai dengan yang paling mudah menurut saya itu yang ITP, yang paper based. Itu kursus setiap malam saya kursus itu setelah pulang kerja. Saya pulang kerja jam 5 sore, jam setengah 7 saya berangkat lagi kursus sampai jam 9. Itu seminggu 3 kali selama 3 bulan. Dari situ ternyata skor saya naik tapi nggak signifikan. Akhirnya TOEFL ITP itu tidak bisa dipakai untuk mendaftar kampus luar negeri. Makanya saya beralih ke TOEFL yang IBT, yang internet based. Nah, saya kursus lagi yang internet based itu sama sekitar 3 bulan setiap malam juga. Ya ternyata hasilnya saya ingat kalau nggak salah waktu dapat skor cuma 79. Padahal untuk bisa keluar negeri itu rata-rata mintanya ada yang 90, ada yang minta 100. Jadi masih jauh juga. Akhirnya saya mencoba yang lain lagi, saya mencoba IELTS. Mencoba belajar IELTS, saya kursus lagi, kursus IELTS itu karena tidak ada kursus malam, akhirnya saya kursus yang setiap hari Sabtu, satu hari penuh. Itu juga sama durasinya sekitar 3 bulan, dan akhirnya saya dapat skor 6, kemudian beberapa kali tes lagi dapat skor, akhirnya paling tinggi saya dapat 6,5. Jadi total durasi saya belajar itu tadi sekitar 6 bulan pertama saya belajar otodidak, kemudian habis itu saya belajar kursus sekitar 9 bulan tadi, tapi ada jedanya ya, dari kursus 3 bulan, jeda dulu, kemudian saya mencoba yang lain, belajar mandiri lagi, kemudian kursus lagi, berhenti lagi, kursus lagi, begitu. Jadi itu rentang waktu sekitar 2 tahun itu. Gitu. Oke. Dan Itu tadi total tes yang saya ambil waktu itu saya sampai 7 kali mengambil 7 kali. tes. Dari ITP. Dari ITP, TOEFL, kemudian IELTS itu totalnya saya 7 ambil kali. 7 kali 7 tes, kali. baru dapat ya akhirnya dapat skor 6,5 itu. Ya. Jadi kalau ibarat kata biaya atau uang yang sudah kita gelontorkan untuk persiapan beasiswa itu terbayar lunas gitu ya, Sir. Kalau kita sudah melihat di email itu kita diterima sebagai awardee kayak gitu. Iya. Ya, itu juga kadang-kadang menjadi salah satu mungkin constraint ya teman-teman yang mau ambil beasiswa atau mau lanjut kuliah gitu. Kalau memang bisa disiplin sebenarnya belajar sendiri bisa. Kalau bisa disiplin waktu belajar gitu ya. Eh, punya jadwal yang tetap untuk belajar bahasa Inggris sebenarnya bisa. Teman ya karena saya banyak kendala yang sulit untuk komitmen waktu dan sebagainya, akhirnya saya kursus, dan ya biaya kursus itu saya sih nganggapnya investasi aja. Kalau nanti kita sudah dapat beasiswa, kuliah entah di dalam negeri maupun luar negeri, itu pasti jumlah yang kita dapat dari beasiswa itu bisa ratusan bahkan ribuan kali lipat dibandingkan dengan biaya kita kursus itu tadi. Oke. Gitu. Oke, bahasa Inggris tadi sebagai salah satu persyaratan wajib dalam mendaftar LPDP. Terus kemudian kalau menurut Mr. Budi Waluyo ini persyaratan apa yang harus kita persiapkan dulu, terutama mungkin jangka pendek atau jangka panjang untuk mempersiapkan beasiswa LPDP untuk S3 atau S2? Ya, pertama kalau untuk yang jangka pendek atau persyaratan yang relatif bisa dikerjakan dengan mudah, itu yang terkait dengan administrasi. Jadi teman-teman pasti akan diminta yang namanya ijazah, kemudian transkrip. Kalau misalnya mau ke luar negeri ini harus ditranslate. Kalau memang belum ada versi bahasa Inggrisnya ya dari kampus, itu harus dimintakan versi bahasa Inggrisnya. Kemudian dokumen-dokumen semacam KTP, kartu keluarga dan sebagainya, itu yang syarat yang umum lah, syarat administrasi yang pasti akan diminta di setiap beasiswa, itu mesti dipersiapkan. Supaya apa? Supaya nanti pada saat misalnya beasiswanya sudah dibuka, sudah mulai daftar, energi kita nggak kehabisan di situ. Kita misalnya EKTP-nya hilang gitu ya, itu kan hal yang sebenarnya sepele, mestinya bisa kita urus sekarang sebelum nanti kita urus beasiswanya. Jadi itu kita selesaikan dulu. Tadi translate ijazah misalnya, transkrip gitu ya, itu bisa kita urus sekarang sebelum nanti kita fokus ke urusan beasiswanya. Jadi untuk jangka pendek atau yang paling mudah disiapin dulu ini persyaratan-persyaratan yang kita ibaratnya nggak perlu mikir begitu. Nah, kalau ini sudah terpenuhi semua, barulah kita masuk ke yang substansi beasiswa, yang persyaratan yang kita harus mikir, yang tidak bisa sebentar menyelesaikannya. Itu antara lain yang paling penting adalah membuat yang namanya motivation letter dan essay. Itu tidak bisa sebentar itu, mengurus motivation letter, membuat motivation letter dan bikin essay. Namanya bisa berbeda-beda, ada yang menyebutnya sebagai personal statement, ada yang motivation letter, ada letter of intent, itu kurang lebihnya sama lah.
kurang lebihnya adalah dokumen yang menceritakan tentang apa sebenarnya tujuan kita mendaftar beasiswa itu. Kemudian eh, apa keunggulan kita, misalnya kita akan cerita sedikit tentang apa keunggulan saya di situ. Kemudian yang paling penting adalah apa kontribusi yang bisa kita berikan dengan kita menjadi penerima beasiswa itu seandainya kita diterima gitu ya. Kemudian kita juga memberikan semacam apa alasan kenapa sih saya pantas diterima sebagai seorang penerima beasiswa begitu. Jadi itu harus dipikirkan matang-matang, tidak bisa sebentar. Nah, itu kalau versi singkatnya biasanya ada di motivation letter, dan kemudian kalau essay itu masing-masing beasiswa akan punya requirement yang berbeda. Ada yang minta essay tentang, kalau di LPDP namanya essay proposal studi, rencana studi. Kalau yang mau kuliah di UK ada beasiswa Chevening, itu ada essay tentang leadership, itu berbeda-beda. Nah, kalau ini essay ini umumnya lebih panjang. Kalau yang motivation letter tadi umumnya hanya 1 halaman. Nah, essay kemudian motivation letter kemudian essay ini persiapannya tidak bisa sebentar. Itu harus Ya, perlu waktu. Ya, meluangkan waktu untuk khusus membuat esainya tadi. Iya, iya. Oke, Mister, tadi kita berbincang tentang syarat di beasiswa LPDP. Nah, saya mau tanya tentang apa sih yang membedakan untuk syaratnya S2 sama S3. Karena banyak yang tanya itu, Mister katanya untuk S3 itu harus ada home base-nya dulu. Jadi sebelum kita lanjut ke S3, dari S2 itu harus kerja dulu. Misal untuk pengabdi di Indonesia dulu, berapa tahun, terus kemudian baru bisa lanjut ke S3. Itu akan memudahkan katanya. Apakah benar seperti itu? Kalau yang buat tadinya S2-nya LPDP, iya. Jadi LPDP tidak mengenal beasiswa lanjutan. Artinya kalau misalnya kita kuliah S2-nya pakai LPDP, itu nggak bisa langsung S3 pakai LPDP lagi. Harus ada jeda. Tapi kalau yang S2-nya bukan LPDP, itu nggak ada persyaratan itu. Misalnya S2-nya beasiswa lain, atau S2-nya beasiswa sendiri. Ya kalau mau daftar LPDP, ya nggak ada syarat yang harus mengabdi dulu, nggak ada. Habis lulus misalnya S2 dengan biaya sendiri atau S2 biaya beasiswa lain, bisa langsung daftar S3 LP. Tapi kalau untuk yang S2-nya LPDP, itu nggak bisa langsung S3 LPDP. Gitu. Jadi harus ada berhenti dulu. Nah, nggak ada istilahnya kalau LPDP tidak mengenal beasiswa terusan, lanjutan. Dan itu pun seleksi awal lagi, artinya bukan berarti yang S2-nya LPDP kemudian otomatis bisa daftar otomatis bisa lanjut S3 LPDP, enggak. Ya diperlakukan sama dengan orang yang S2-nya bukan LPDP. Dan tadi khusus untuk yang S2-nya LPDP itu harus tidak bisa langsung. Oke. Oke. Jadi ini tadi tentang ini apa? Bagaimana untuk prosesnya persyaratannya. Terus kemudian saya juga menarik minat pada Mister memilih di University of Leicester. Kenapa kok memilih University of Leicester? Apakah itu sebelumnya dapat LOA dulu, Letter of Acceptance dari kampusnya, baru mendaftar LPDP atau seperti apa? Ya, yang pertama ini memilih kampus dengan mendaftar LOE ya. Jadi memilih kampus pertama ini concernnya berbeda antara yang S2 dengan S3. Tapi yang pertama kalau teman-teman mau pakai beasiswa LPDP, untuk memilih kampus itu yang paling utama pertama adalah memastikan kampus itu terdaftar atau ada di listnya LPDP. Karena LPDP kan punya list kampus ya, daftar kampus yang katakanlah bisa dibiayai oleh beasiswa LPDP. Misalnya ada kampus A, kita pengen kuliah di situ, tapi kemudian kita lihat di daftar LPDP nggak ada. Ya berarti kalau kuliah di kampus A, ya cari beasiswa yang lain. Daripada nanti yang untuk memikirkan kenapa ya kampus A ini nggak masuk daftarnya LPDP. Itu nanti buang-buang waktu. Udah kalau mau kampus atau caranya dibalik. Lihat kampus-kampus yang ada di dalam daftarnya LPDP, tinggal pilih. Kampus yang ada di dalam daftarnya LPDP itu sudah bagus, sudah pasti bagus. Karena sudah dipilih sama dia. Gitu. Jadi caranya tadi bisa kita milih kampus dulu, kemudian daftarnya LPDP ada apa enggak ya, kemungkinan besarnya ada kalau memang kampus yang kita pilih itu kampus yang bagus gitu ya. Atau yang kedua ya lihat dulu daftarnya, daftar yang di LPDP itu kita lihat, kemudian ya kita pilih aja salah satu, toh kita hanya butuh satu kan kampus-kampus itu. Jadi kalau kampus pastikan ada di dalam daftarnya LPDP, dan untuk S2 dan S3 itu akan ada perbedaan strategi lah gitu ya untuk memilih kampus, karena kalau S2 bisa langsung pilih kampus, sementara kalau S3 untuk Eropa dan Australia itu rata-rata nyari dasar dulu. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan LOPD ya. Ya LO Letter Acceptance atau dulu. Kalau
yang mau beasiswa LPDP itu kan banyak ya jenisnya. Ada 16. Sudah jelaskan itu di YouTube tentang perbedaan masing-masing jenis beasiswa itu. Nah, masing-masing jenis beasiswa itu kan punya persyaratan yang berbeda. Ada jenis beasiswa LPDP yang mensyaratkan pada saat kita daftar ke LPDP harus sudah punya LOA, harus sudah punya Letter of Acceptance. Ada juga jenis beasiswa LPDP yang pada saat kita daftar itu tidak perlu LOE. Jadi pada saat daftar ya belum punya kampus gitu. Nah, artinya kan ini konsekuensinya berbeda ya. Kalau kita mengambil jenis beasiswa LPDP yang disyaratkan harus punya LOA pada saat daftar, ya berarti kita harus nyari LOA dulu, baru kita daftar ke LPDP. Nah, kalau kita memilih jenis beasiswa LPDP yang pada saat daftar tidak perlu LOA, ya berarti kita daftar LPDP dulu. Nanti kalau sudah lulus, baru kita nyari kampus untuk dapat LOA-nya. Itu. Jadi mau apa kalau LOA dulu apa LPDP dulu ya tergantung jenis beasiswa mana yang kita ambil. Nah, kita harus pelajari tuh jenis-jenis beasiswa LPDP itu kita mengambil jenis yang mana. Nah, jenis yang itu bagaimana persyaratan LOA-nya pada saat daftar, apakah harus punya LOA apa enggak. Kalau memang pada saat daftar diharuskan sudah punya LOA, ya berarti kita harus cari kampus dulu sampai dengan dapat LOA baru daftar PDP. Kalau memang enggak disyaratkan LOA ya udah berarti bisa langsung daftar ke LPDP. Ya nanti setelah kita lulus LPDP akan ngasih waktu 1 tahun untuk mencari LOA. Kalau dalam waktu 1 tahun tidak dapat LOA nanti beasiswanya akan hangus. Gitu. Kalau pengalamannya Mr. Budi dulu, apakah langsung diterima di University of Leicester atau mendaftar kayak kita menjaring ikan gitu? Kita mendaftar di kampus-kampus yang mana dulu baru lolos kayak gitu? Ya. Saya dulu sebelum sampai diterima di Leicester ini, saya 3 kali ditolak. Saya 3 kali gagal. Ya, saya pertama gagal di University of Manchester, itu saya gagal karena nilai IELTS. Jadi nilai IELTS saya itu kurang. Jadinya karena dia mintanya 7, skor saya cuma 6,5. Kemudian yang kedua di University of Liverpool, sama juga kasusnya. Saya karena nilai IELTS saya kurang. Yang ketiga kali di Durham University. Durham itu kota kecil di dekat Newcastle di Inggris Utara. Itu juga sama kejadiannya. Saya ditolak karena IELTS saya tidak naik-naik gitu. Ya, saya dikasih LOA yang namanya kondisional. Jadi LOA bersyarat. Syarat yang lain sudah terpenuhi tapi syarat bahasanya belum. Jadi namanya kondisional. Kalau LOA yang diminta LPDP itu LOA yang unconditional, yang tidak bersyarat. Ya, yang semua syarat sudah terpenuhi. Jadi 3 kali gagal itu, kemudian yang keempatnya yang di Leicester ini yang memang persyaratan IELTS-nya memang 6,5 yang saya bisa memenuhi sehingga persyaratan yang lain saya terpenuhi dan persyaratan bahasa saya terpenuhi. Oke, sekarang kita menginjak ke motivation letter sama study plan, Mister. Kira-kira strategi jitu apa sih supaya motivation letter ataupun study plan kita itu diterima oleh reviewer dan dikatakan sudah bagus kayak gitu? Ya, pertama motivation letter itu harus kita bikin sendiri. Jangan coba-coba meminta orang lain untuk membuatkan gitu ya. Itu nggak akan berhasil itu. Kemudian yang paling inti adalah motivation letter itu harus benar-benar jujur merepresentasikan diri kita. Jangan dibuat-buat. Jangan karena kita kepingin tampil bagus gitu ya, kepingin kayaknya kalau saya buat begini saya jadi bagus nih gitu ya. Jadi kayak jadi artis film gitu, hidup apa? Jadi pemeran gitu, bukan sosok dianya sendiri gitu. Jadi orang lain itu nggak akan berhasil. Jadi tunjukkan atau keluarkan apa yang benar-benar ada di dalam diri kita yang sebenarnya. Nah, kita tinggal memilih mana dari katakanlah entah itu cerita, entah itu latar belakang atau kondisi kita yang relevan. Nah, ini penting. Yang relevan dengan beasiswa yang mau kita ambil. Jadi setiap beasiswa itu mereka mencari kandidat yang berbeda. Ada beasiswa yang misalnya kalau di Inggrisnya ada beasiswa chevening. Beasiswa chevening itu adalah mencari future leader, mencari calon orang yang kira-kira di masa depan akan jadi leader. Leader di bidang apapun ya, leader di bidang pendidikan, di bidang politik, di bidang seni, di bidang olahraga. Ingin mencari orang yang akan menjadi leader. Nah, disitulah kita harus menceritakan sisi kehidupan, latar belakang, pengalaman kita yang terkait dengan leadership. Gitu. Jadi, saya pernah mempunyai ide di sebuah komunitas dan ide saya itu dipakai banyak orang, misalnya begitu.
Nah, itu sudah feature-feature leadership kita diceritakan di situ. Nah, kalau teman-teman yang mau mengambil LPDP, beasiswa LPDP itu dari yang saya pelajari, dia mencari orang yang mau memberikan kontribusi buat negara. Jadi kuncinya di situ. It's not about you, it's about your country. Jadi tidak ada gunanya kita menceritakan saya ini orang hebat, saya ini orang pinter. Tapi gunanya apa kepintaran kamu buat negara, buat masyarakat, buat lingkungan. Gitu. Jadi dia bukan mencari orang yang hebat, mencari orang yang tadi jenius gitu ya. LPDP mencari orang yang mungkin orangnya sederhana, nggak pinter-pinter amat, tapi dia bermanfaat buat orang banyak, bermanfaat buat orang sekitar. Ya, jadi orang yang berguna, orang yang punya kontribusi untuk masyarakatnya, meskipun kontribusinya sangat kecil. Jadi tidak perlu teman-teman memikirkan kontribusi yang terlalu tinggi ya, menceritakan bahwa saya kalau nanti diterima beasiswa LPDP, saya akan mengubah sistem ekonomi, sistem demokrasi, sistem politik. Itu terlalu mustahil gitu, terlalu abstrak. Jadi hal yang kecil tapi yang betul-betul kita lakukan, yang sudah kita lakukan, yang memang bermanfaat secara nyata di lingkungan. Nah, saya kasih contoh begini, misalnya teman-teman ada yang tinggal di daerah pedalaman yang di sana belum ada listrik begitu ya. Dan kita mau kuliah, mau ambil jurusan elektro misalnya. Saya kepingin mencoba memberikan kontribusi buat masyarakat, gimana kalau di kampung saya itu dipasang mesin pembangkit listrik misalnya. Turbin yang bisa ditaruh di sungai yang nanti akan bermanfaat buat orang. Desain saya seperti ini, cara nanti mengelola supaya sustainable itu kayak gini. Nah, itu sebuah story yang ya memang mungkin kalau dari sisi biaya saya nggak akan kuat, tapi paling nggak saya punya idenya. Punya ide yang kepingin kita kontribusikan, bahwa untuk membuat turbin itu nanti butuh biaya banyak, ya saya tentu harus menggait orang lain begitu. Tapi idenya itu original dan nyata, yang orang masyarakat bisa merasakan manfaatnya gitu. Oke, jadi tadi untuk kontribusi itu nggak perlu yang gede banget, yang wah banget, yang penting bermanfaat untuk orang sekitar, dan itu ide murni dari kita, gitu ya, original. Iya, betul. Oke, Mister, kalau untuk yang study plan itu harus seperti apa strateginya? Ya, sebenarnya kalau untuk yang rencana studi itu kan menceritakan kita mau kuliah apa. Jadi kalau yang rencana studi itu critical point-nya menurut saya hanya menceritakan rencana perkuliahan kita itu apa. Kan di situ diminta untuk nanti kuliahnya apa, kemudian aktivitas di luar kuliah. Nah, itu yang penting juga untuk diceritakan, bahwa selain kuliah saya mau ngapain aja nih selama selain kuliah mau ngapain aja selama kuliah. Jadi selain ke kampus lah, selain belajar gitu ya. Selain belajar itu pada saat nanti kuliah itu mau ngapain aja itu perlu diceritakan. Jadi silabus gitu. Jadi signifikasinya menurut saya tidak begitu banyak antara tadi ya proposal studi yang memang harus kita mengungkapkan kontribusi dengan study plan atau rencana studi yang di situ kita hanya menceritakan tadi poin-poin perkuliahan kita apa, kemudian aktivitas di luar kuliah itu apa aja gitu. Jadi kita mesti punya rencana bahwa selain belajar, kita juga misalnya aktif dalam kegiatan organisasi, kegiatan volunteering, yang semacam itulah. Gitu. Oke, teman-teman, itu tadi syarat administrasi. Jadi kalau semisal teman-teman ada yang bertanya tentang administrasi, bisa langsung tulis komentar di bawah. Nanti langsung saya bacakan kalau di akhir kita diskusi nanti. Oke, Mr. Budi tadi sudah tentang administrasi. Sekarang proses apa selanjutnya setelah proses administrasi itu yang kita jalani di LPDP? Ya, nanti jadi kan tadi tahap seleksi administrasi, critical poinnya tadi ya di dokumen-dokumen dan kemudian di essay. Essay ini yang kadang-kadang orang miss. Jadi karena fokus ngurusin transkrip dan sebagainya, essay-nya dibuat asal-asalan. Nah, ini berbahaya sekali. Karena apa? Nanti kalau sudah selesai lolos administrasi kan teman-teman akan menempuh yang namanya SBK, seleksi berbasis komputer. Gitu. Ada jenis beasiswa yang tidak perlu SBK. Nanti habis SBK langsung wawancara. Jadi tahapannya administrasi, kemudian nanti SBK. SBK itu semacam tes TPA lah gitu ya teman-teman, tes potensi akademik atau tes IQ gitu ya. Ada semacam pengetahuan umum juga. Jadi ya ada tes seleksi begitu. Nah, nanti kalau sudah lolos SBK, nanti akan ada wawancara. Jadi 3 tahap ini LPDP, dari administrasi, kemudian seleksi berbasis komputer, kemudian wawancara. Nah,
Untuk seleksi berbasis komputer, kalau yang sudah lulus administrasi, ya tentu ini tidak ada jalan lain, teman-teman harus belajar ya. Harus belajar yang soal-soal semacam tes EQ gitu, atau ya biasanya kalau yang sudah pernah daftar tes seleksi CPNS, itu ya kurang lebih soal-soal yang kayak gitu, soal-soal hitung-hitungan, logika, matematika, kemudian semacam kayak kalau dulu namanya kayak IPA terpadu kayak gitu, terus apa yang kayak gambar-gambar, terus pengetahuan umum yang semacam itu. Nah, kemudian kalau itu tahap itu sudah lulus, nanti akan dipanggil untuk interview, gitu, wawancara. Oke, dari interview ini ada nggak pertanyaan yang benar-benar Mister merasa sulit atau menantang bagi Mister, akhirnya berpikir keras gitu? Ada nggak waktu pengalamannya Ya, dulu? wawancara LPDP itu kita akan berhadapan dengan 3 orang biasanya. Yang 2 itu Orang. adalah akademisi, yang 1 adalah psikolog. Jadi ada yang mengorek kita dari sisi akademik, ada juga yang dari sisi psikologi. Jadi manner kita pada saat berbicara itu juga akan dinilai, ini anak jujur apa enggak itu juga akan dibaca sama psikolog gitu. Jadi psikolog itu ngeliatin pada saat kita diwawancara gitu. Nah, kalau yang terkait dengan akademik, 2 orang akademisi ini ya dia akan menanyakan banyak hal terkait dengan rencana perkuliahan kita. Yang ditulis di dalam rencana studi, dan juga yang paling penting tadi, kontribusi yang mau kita berikan yang sudah kita tulis di proposal studi tadi. Yeah. Jadi saya bilang tadi, essay ini kan kita siap essay proposal studi dan rencana studi ya untuk LPDP. Ini kan kita siapkan atau kita submit pada saat tahapan seleksi administrasi. Tapi essay ini nanti akan menjadi nyawa ketika kita diwawancara. Karena si pewawancara akan menanyakan atau ya bertanya-tanya ke kita berdasarkan essay yang dia baca itu. Jadi meskipun ini kita submit di tahap awal, tapi nanti kalau kita sudah lulus tahap awal, kemudian SBK, nanti akan sangat menentukan di tahap wawancara. Oke. Nah, pengalaman saya yang paling menantang adalah ya ditanya, ya dikejar betul itu tentang kontribusi. Jadi Anda kuliah mau buat apa? Nah, kalau kita bilang bahwa saya mau belajar ilmu untuk meningkatkan pengetahuan, nah itu jadinya jadi individualis ya. Jadi ya itu kan buat kamu gitu. Itu kan buat kitanya. Nah, sementara LPDP itu kan fokusnya kuliah kamu bermanfaat apa buat masyarakat, buat negara. Jadi fokusnya di situ. Kita akan dikejar di situ. Apa hubungannya antara kuliah kamu dengan kontribusi yang kamu berikan. Jadi, oh saya kenapa mengambil jurusan, misalnya saya di sini mengkaji tentang public management, gitu, organisasi sektor publik. Ya, saya kepingin bahwa organisasi sektor publik di Indonesia itu menjadi berkembang, kemudian nanti akan saya lakukan riset seperti ini yang akan saya pelajari sehingga nanti hasilnya bisa dimanfaatkan untuk pengembangan atau kemajuan organisasi pemerintahan atau sektor publik gitu. Jadi fokusnya di situ. Fokus kita akan dikejar apa kontribusi yang kamu berikan dan bagaimana kontribusi itu nanti betul-betul bisa dilaksanakan, bisa dieksekusi begitu. Tidak hanya berupa bayangan, tidak hanya berupa angan-angan, tapi kita sudah punya semacam apa ya? Milestone gitu. Jadi sudah nanti tahapannya saya akan melakukan ini ya, melakukan ini gitu. Jadi lebih kalau di essay kan mungkin kita belum cerita banyak tentang detailnya ya. Nah, kalau di wawancara kita akan dikejar itu detailnya seperti apa, ini kontribusi yang kamu berikan itu detailnya apa gitu. Kalau perlu harus kita ceritakan konteksnya, kemudian lokasinya, contohnya, jadwalnya kayak gitu. Oke, jadi harus terencana dan terstruktur gitu ya. Iya. Oke, Mr. Budi, kalau semisal di closing statement-nya pihak interviewer itu bertanya kayak gini, berikan statement kepada saya bahwasanya menunjukkan kalau kamu itu layak untuk diterima menjadi awardee beasiswa LPDP ini. Itu untuk menjawab pertanyaan seperti itu bagaimana, Mr.?